Selamat pagi anak-anak. Mana kabarnya hari ini? Masih semangat semuanya? Kali ini kita sudah memasuki pada subtema 2, pembelajaran ke-1. Pada pembelajaran ke-1, ya, di subtema 2, di situ ada judulnya. Ya. Apa Nana? Indahnya keragaman budaya negeriku. Di situ ada gambarnya siapa? Memakai pakaian atau baju adat. Anak-anak bangga apa tidak mempunyai banyak keragaman di Indonesia? Pasti bangga. Selain kita bangga, kita juga harus saling menghormati, ya. Kamu telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa mengakibatkan keragaman budaya, termasuk cara hidup sehari-hari, ya. Termasuk cara hidup sehari-hari. Ayo membaca dalam hati teks berikut. Judulnya apa anak-anak? Kurang Kanekes si suku Baduy. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah, termasuk pegunungan dan pantai. Di pegunungan Kendeng dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Namun masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka orang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, orang berarti orang. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Tangtu dan Penamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes dalam atau Baduy dalam. Sebaliknya, kelompok Penamping dikenal sebagai Kanekes luar atau Baduy luar. Kelompok Kanekes dalam atau Baduy dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikertawana, Cikusik, dan Cibeu. Masyarakat Kanekes dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Mereka menganut kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan dan dipimpin oleh seorang Puun. Puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes. Kelompok kelompok Panamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes dalam. Masyarakat Kanekes luar atau Baduy luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Mereka juga mengenakan pakaian modern. Namun masyarakat Baduy luar masih bisa dikenali dengan ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Itu ada gambar-gambarnya. Juga rumah
adatnya atau kampung Baduinya, ya. Ya, pada bacaan Urang Kaneges si suku Baduy, ada berapa paragraf di bacaan Urang Kaneges si suku Baduy? Ada berapa? Ada 4 paragraf. Paragraf itu ditandai dengan kalimat awalnya selalu menjorok ke dalam. Ini paragraf ke-1 yang saya kasih warna biru. Ini paragraf 1. Kemudian paragraf 2. Kemudian paragraf 3. Nah, ya, bawahnya ini 3. Terus paragraf ke-4. Ini paragraf ke-4. Ya. Berarti ada berapa paragraf anak-anak? 4. Urang Kaneges si suku Baduy itu terdiri dari 4 paragraf bacaannya, ya. Setelah itu kita memasuki pada halaman 51. Ayo berdiskusi. Tapi kita dikerjakan sendiri-sendiri. Bantulah kelompok bersama 5 temanmu, bacalah teks dalam hati, teks Urang Kaneges si suku Baduy. Ya, tugasnya ini dikerjakan secara mandiri atau sendiri-sendiri. Langsung pada jawabannya. Soal yang pertama ini. Adakah kesamaan cara hidup suku bangsa Baduy dengan suku bangsamu? Jika ada, hal apa? Jika berbeda, apa perbedaannya itu? Yang pertama. Kemudian soal kedua, adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan lalu carilah artinya. Kata sulit. Kemudian ya, tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks Urang Kaneges si suku Baduy. Paragraf ke-1 apa, paragraf kedua apa, paragraf ketiga apa, dan terakhir paragraf keempat apa. Ya, sudah ditandai. Ya. Dari teks Urang Kaneges si suku Baduy, kamu mengetahui budaya suku Baduy. Adakah kesamaan budaya suku Baduy dengan budaya suku bangsamu? Pasti ada perbedaan. Contohnya apa? Kalau sana itu pakai apa yang ada di kepala itu? Tenun ikat berwarna apa? Hitam. Kalau kita tidak, ya. Pasti ada perbedaan. Budaya setiap suku bangsa mungkin memiliki persamaan, mungkin pula memiliki perbedaan. Jika kita amati lagi dari teks Urang Kaneges si suku Baduy, ada sedikit perbedaan budaya suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Masyarakat suku Baduy luar sudah biasa menggunakan alat elektronik. Sebaliknya, masyarakat suku Baduy dalam tidak boleh menggunakan alat elektronik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita telah biasa dan bahkan mungkin tergantung pada alat-alat elektronik. Lakukan kegiatan ini di dalam kelas yang ayo mencoba. Tutup pintu dan jendela ruang kelas serta gorden jika ada. Mungkin ditutup semua. Pasti akan gelap. Kita lakukan kedua. Nyalakan lampu di kelas dengan menekan saklar. Bagaimana kondisi ruang kelasnya?
ceklek akan terang, ya. Padamkan lampu dengan menekan saklar. Ceklek. Bagian keadaan dalam ruang kelas bagaimana? Kembali gelap. Catatlah hasil pengamatan kalian. Ini kita lanjut. Berdasarkan kegiatan tersebut, diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman-teman sekelasmu. Ini tidak usah berdiskusi, tapi cukup dikerjakan sendiri-sendiri. Apa yang menyebabkan lampu menyala? Yo, nanti jawaban deh ya. Ya, kamu tandai ya. 1, 2 kamu tandai sudah. Lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, lampu akan menyala. Ayo mencoba. Lakukan kegiatan ini. 1. Siapkan penggaris plastik. 2. Potonglah kertas kecil-kecil lalu letakkan pada permukaan meja. Dekatkan penggaris plastik pada potongan-potongan kertas. Apa yang terjadi? Catatlah hasil pengamatanmu. Gosok-gosokkan penggaris pada rambut kering. Berarti lalu dekatkan dengan penggaris pada potongan-potongan kertas. Apa yang terjadi? Catatlah hasil pengamatanmu. Ulangi kegiatan di atas beberapa kali. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 6 ya. Sudah? Sudah kamu tandai? Nanti kita praktik terus kita ya di rumah ya. Kita memperkenalkan diri, terus kita baca nomor 1 sampai nomor 6. Setelah itu saya sudah mempersiapkan penggaris dan kertas potongan kecil. Ya. Kita buat sebaik mungkin, semenarik mungkin apa yang kita lakukan percobaan. Tuh. Nah, nanti apa yang terjadi setelah kamu amati, kamu catat hasil pengamatanmu itu. Paham? Paham? Setiap benda netral mempunyai 2 muatan, yaitu muatan positif proton dan muatan negatif elektron dalam jumlah yang sama. Saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Akibatnya penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif.
Ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris, ya. Sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif. Sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Tarik-menarik antara muatan pada penggaris plastik dan potongan kertas ini merupakan salah satu bentuk gaya listrik. Sampai sini mungkin ada pertanyaan, ada sesuatu hal yang mungkin ingin anak-anak ketahui, ya. Misal, Pak, saya sudah menyalakan saklar, kenapa tidak ya tidak ada, ya. Pak, saya menyalakan saklar, lampunya sudah ada, saklarnya sudah ada. Berarti tidak ada atau aliran listrik atau tidak ada kabelnya atau lagi listrik dari PLN itu padam. PLN itu kepanjangannya apa, anak-anak? Pokoknya listrik PLN lah, ngono tok ya mungkin ya. Ya, PLN itu perusahaan listrik nasional, ya. Tuh. Ya itu. Oh, pokoknya nyandi yang urusannya listrik yang PLN itu apa loh, ya? Gak ngerti ya. Paham ya. Kadang lampu sekarang ada yang warnanya banyak sekali ya. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Nah, ayo kita membaca bawahnya. Bacalah teks berikut. Listrik statis dan listrik dinamis, ya. Anak-anak harus mengerti, harus paham. Muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosokkan pada rambut kering tidak mengalir, sehingga disebut listrik diam atau listrik statis. Gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara, ya. Selama potongan kertas-kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik, ya. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, kedua benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri. Akibatnya potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik. Jika ada listrik statis, ada pula listrik dinamis. Pada listrik dinamis terjadi aliran muatan listrik. Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi aliran listrik. Saklar itu apa, Nana? Saklar itu apa? Saklar itu apa? Ceklekan nih loh ya. Lek ngarani kan ceklekan apa sekakel ya. Kuwi jenenge
saklar. Ya, bisa dimengerti? Namanya saklar. Jangan sampai orang ngerti murid 4B. Saklar ini apa toh? Wis kelas SMP. Gak ngerti aku saklarin nek kono lho. Ya, saklar itu skakel ya. Mungkin yang ngarani timbang kangelan ini saklar skakel ya. Itu. Kita masuk di halaman 55. Kita perhatikan ke depan. Kita amati apa yang ditugaskan. Kamu telah membaca teks listrik statis dan listrik dinamis. Pengetahuan apa yang kamu dapat dari teks tersebut tuliskan dengan bahasamu sendiri. Listrik statis adalah listrik dinamis adalah ya. Kemudian soal kedua, carilah contoh lain yang menunjukkan gejala listrik statis. Saya ingin bertanya sebelumnya. Listrik statis itu tadi apa? Listrik yang apa? Listrik statis. Listrik apa yang statis? Listrik apa? Statis? Listrik diam. Listrik dinamis. Listrik dinamis. Listrik yang terjadi aliran muatan listrik ya itu. Tugasnya sudah ditandai anak-anak. Kemudian ayo renungkan pelajaran pada hari ini. Nah, ini juga kamu kerjakan. Yang kamu pelajari apa? Berarti ini tadi pada pembelajaran ke-1 tentang mungkin tentang yang dari atas ya. Dari apa tadi? Buku apa? Nah, itu terus ada listrik apa tadi? Kamu tuliskan. Tuh. Kemudian pada halaman 56 tetap ayo renungkan. Mengapa budaya satu suku bangsa dapat berbeda dengan suku bangsa lain? Karena apa? Kok berbeda satu suku bangsa berbeda dengan bangsa lain karena apa kemarin ya? Sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya karena apa? Kemudian apa yang dimaksud dengan gaya listrik? Tuh. Kemudian kerjasama dengan orang tua. Ya. Cobalah selalu kalau ada kerjasama dengan orang tua, selalu berusaha berkomunikasi, bertanya, ya, bicara. Suku bangsa ayahku apa? Kamu tulis. Budaya suku bangsa apa? Bahasa daerah asal ayahku apa? Lagu dari daerah asal ayahku apa? Kemudian suku bangsa ibuku apa? Budayakah suku bangsanya apa? Bahasa daerah asal ibuku, lagu dari daerah asal ibuku, ya. Itu kamu kerjakan. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan tentang suku bangsa, listrik, tuh, gaya listrik, ya. Ya, sampai sini ada yang tanyakan? Jika ada ya anak-anak ya, tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker yang benar, ya.
Cara memakai masker yang benar gimana anak-anak? Tuh, 2 mencuci tangan. Terus menjaga jarak ya. Kita kalau masuk kelas cuci tangan dulu ya. Kalau sudah cuci tangan, nggak usah pakai hand sanitizer, salah satu aja ya. Jangan lupa selalu makan makanan yang bergizi. Kalau tidak ada keperluan keluar, alangkah lebih baiknya kita di rumah saja atau di rumah aja ya. Kita mencari belajar. Sesok iya apa tuh sing arepe dolane guruku? Kita baca dulu malamnya. Wow, iki sok gurune pasti ngajar ini ya. Tuh. Kita harus semangat. Jangan hanya bergurau ya. Kalau mungkin punya handphone, HP, gunakan untuk hal yang positif ya. Jangan hal-hal yang buruk atau negatif. Ya, kita cari referensi untuk pembelajaran apa yang akan kita laksanakan. Misal kita mau memvideo apa. Pak, saya mungkin kurang percaya diri, kita latih agar kita selalu percaya diri ya. Tuh. Selamat mengerjakan dan tetap semangat belajar ya. Itu yang bisa Pak Edo sampaikan pada pembelajaran ke-1 untuk subtema 2.